Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Terima kasih sudah melakukan aksi nyata dari hasil dari training pendidikan mereka belajar yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Tanggamus kemarin. Saya mengapresiasi semua yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kelas 1 dan kelas 2, di mana sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berubah dari sebelumnya yang hanya guru yang menjadi aktor dalam pembelajaran. Saat ini sudah berpusat pada murid, kemudian sudah memiliki media yang beragam, sudah menyajikan proses juga yang beragam, kemudian penugasan juga yang beragam. Saya apresiasi untuk guru SD se-Kabupaten Tanggamus yang kemarin sudah mengikuti training. Oke. Saya sudah datang ke beberapa sekolah untuk melihat aksi nyata para guru secara langsung. Bapak Ibu guru, ada beberapa pertanyaan, salah satunya diantara yaitu ketika kita menerapkan budaya positif. Budaya positif yang salah satu yang dilakukan oleh guru adalah membuat kesepakatan bersama sebelum pembelajaran dimulai. Namun pertanyaannya dalam tanda kutip, banyak yang akhirnya merasakan bahwa kok sepakatan ini tidak disepakati ya, dilanggar ya. Terus kalau sudah dilanggar, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dihukum? Terus anak-anak itu minta dihukum loh Bun kalau nggak sepakat, kalau sepakatannya dilanggar. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada, pendidikan Indonesia tidak menyarankan adanya IKOP atau hukuman ataupun punishment dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana kalau siswa tidak taat aturan? Nah, di sini menjadi tantangan buat kita semuanya. Sekarang gini Bapak Ibu guru, di dalam proses pembelajaran tujuan kita adalah ingin membuat siswa itu merasa belajar itu menyenangkan dan merasa belajar itu mudah. Dan kita juga menanamkan budaya-budaya positif. Jadi ketimbang kita bilang ketika melanggar kesepakatan nanti dihukum, itu hal yang negatif banget gitu. Nah, kita ingin anak-anak itu tidak mengenal adanya hukuman dalam proses pembelajaran. Artinya tidak mengenal adanya pemaksaan dalam mentaati aturan, tidak mengenal yang namanya pemaksaan untuk memahami sebuah pembelajaran. Kita berupaya supaya anak itu dengan sendirinya taat aturan, dengan sendirinya senang belajar, dengan sendirinya memahami pembelajaran dengan mudah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus memberikan kalimat-kalimat positif yang bisa kita masukkan ke dalam mindset mereka. Contohnya gini, Bun, kalau misalnya nggak dihukum bagaimana? Ketimbang kita bilang dihukum, kita bilang saja, oke, kalau kalian ada yang melanggar kesepakatan ini, berarti kesepakatan ini harus kita rubah. Karena apa? Tandanya kita nggak sepakat. Kalau teman-teman merasa ini adalah kesepakatan yang harus, jadi akan lebih keren ketika kita bilang ke anak bahwa kalau kesepakatan ini tidak disepakati, berarti kesepakatan ini bukan kesepakatan bersama, harus kita rubah. Karena apa? Kalau sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, berarti kita sepakati, begitu. Oke, setelah itu anak akan paham dengan sendirinya, lama kelamaan, hari demi hari mereka paham. Oh, ini yang kita sepakati ya. Kalau kita sepakat, berarti kita harus taat. Tapi kalau kita ingin berubah dari kesepakati, ya kita sepakati lagi maunya seperti apa. Nah, lebih baik yang seperti itu ketimbang kita bilang kalau kamu langgar, kamu dapat hukuman. Dan temannya, ibu dihukum aja, bu dihukum, ini tidak boleh. Jadi bagaimana supaya taat aturan itu memang datang dari diri sendiri. Dan kemudian juga senang belajar itu datang dari diri sendiri, bukan dari karena paksaan. Nah, inilah upaya kita bagaimana membangun komunikasi positif, budaya positif yang kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nah, selanjutnya kita juga harus komit dengan apa yang kita sepakati. Karena apa?
Kesepakatan bersama yang dibuat dalam metode pembelajaran saat ini itu adalah aturan yang kita ubah menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan aturan, karena aturan itu cenderung akan dilanggar. Kesepakatan saja dilanggar, apalagi kalau aturan. Maka dari itu, bukan aturan tapi kesepakatan. Kesepakatan disepakati oleh siapa? Disepakati oleh murid dan guru. Murid yang mengkomunikasikan, yang menyampaikan kepada guru ingin kesepakatan apa yang diterapkan di dalam kelas ini. Kemudian guru pun sama, seperti itu. Nah, guru hanya mengarahkan apa sih hal yang akan kita sepakati dalam pembelajaran ini. Pertama yang perlu disepakati memang tentang waktu, tentang disiplin. Ya, kemudian tentang saling menghargai. Kemudian tentang tugas, tanggung jawab. Kemudian tentang akhlak. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu diarahkan oleh kita, nanti mereka yang menyampaikan. Nah, itu tips dari saya ketika memang teman-teman merasa bahwa gimana ya Bun gitu. Kayaknya agak nggak mudah menerapkan kesepakatan bersama. Nah, agar kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu memberikan budaya positif, disiplin dan lain-lain melalui kebiasaan kesepakatan bersama dalam kelas belajar. Ini pasti keren. Maka dari itu, saat udah sepakat, ya kita harus komitmen. Itu yang dapat saya usulkan, Bapak Ibu Guru. Terima kasih.